Coba Anda bayangkan sejenak. Anda sedang duduk tenang di ruang tamu, membuka lembaran album foto yang sudah usang. Lalu, mata Anda tertuju pada sebuah potret diri Anda sendiri mungkin saat Anda masih berusia 5 tahun. Anda melihat senyum anak kecil di sana, dan tanpa ragu Anda berkata di dalam hati, "Ya, itu adalah saya." Itu tanggapan yang sangat wajar ya. Benar sekali. Tapi kalau kita membedahnya secara kenyataan jasmani, hampir tidak ada satupun bagian dari anak kecil itu yang masih tersisa pada diri Anda hari ini. Kulit yang membungkus tubuh Anda itu telah mengelupas dan berganti mungkin ratusan kali. Sel-sel tulangnya juga sudah meluruh, lalu dibangun kembali dari makanan yang kita telan selama ini. Tepat. Darah yang mengalir di pembuluh Anda sekarang adalah cairan yang sama sekali baru. Jadi, secara fisik lahiriah, Anda saat ini adalah wujud yang sama sekali berbeda dari anak kecil di dalam foto tersebut. Sebuah gambaran yang memaksa kita berpikir ulang. Betul. Lalu, muncul sebuah pertanyaan yang sangat tajam. Apa yang sebenarnya membuat Anda tetap menjadi diri Anda sendiri? Nah, selamat datang kembali. Anda sedang mendengarkan bagian ke-7 dari 10 rentetan pembahasan utama kita. Ya, yang bernaung di bawah payung tema besar kita, memahami realitas di balik fisika. Tepat sekali. Tujuan dari penelusuran mendalam kita hari ini adalah untuk membongkar teka-teki paling mendasar tentang apa yang sebenarnya membuat seseorang menjadi sebuah pribadi atau wujud makhluk yang utuh. Dan ini bukan pertanyaan yang ringan ya. Memang bukan. Mari kita mulai dengan sebuah perbandingan sederhana. Jika kita melihat benda mati di sekitar kita, katakanlah sebuah meja kayu kuno, kita membenarkan keberadaannya semata-mata dari bentuk wujud raganya saja. Selama kakinya utuh dan mejanya tidak hancur ya, itu tetap meja yang sama. Betul. Benda mati tidak menuntut syarat apa-apa selain bertahannya wujud susunan benda tersebut. Tapi ketika kita berbicara tentang makhluk hidup dan secara lebih khusus lagi sebuah pribadi, tolak ukurnya berubah sepenuhnya. Disinilah pemikiran dari tokoh masa lalu bernama John Locke menjadi sangat menarik untuk kita angkat. Ya, Locke mengajukan gagasan yang sangat tajam. Dia mencatat bahwa sebuah pribadi itu tidak selalu dan tidak mutlak harus berupa raga manusia. Maksudnya, wujud fisiknya tidak harus manusiawi. Betul. Menurutnya, hewan buatan yang sangat cerdas atau mungkin mesin pemikir di masa depan, pada prinsipnya bisa dianggap sebagai sebuah pribadi. Syaratnya mereka harus memiliki kesadaran, kemampuan berpikir, dan kecerdasan yang memadai. Jadi raga manusia saja tidak serta-merta menjamin seseorang punya status sebagai sebuah pribadi ya? Benar. Bayangkan seseorang yang jatuh ke dalam keadaan tidak sadar yang teramat dalam, tanpa ada harapan sedikit pun untuk kembali terbangun. Raganya masih ada, paru-parunya mungkin masih bernafas. Tapi orang itu mungkin sudah kehilangan status sebagai pribadi. Tepat sekali. Karena inti dari keberadaan kita adalah kemampuan untuk berpikir, merasakan pedih atau gembira, mengingat masa lalu, dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan kita. Kesadaran inilah yang menjadi titik tumpunya. Benar. Lalu, Locke memberikan jawaban atas teka-teki album foto kita di awal tadi. Bagaimana raga yang terus berubah bisa menyimpan satu jati diri yang sama? Jawabannya, menurut Locke, adalah ingatan. Ingatan yang mengikat masa lalu dan masa kini ya? Betul. Anda adalah orang yang sama dengan anak kecil itu, karena Anda mengingat kejadian yang dialami oleh anak tersebut. Tapi tentu saja, nalar kita akan langsung menyela. Iya, karena kita kan tidak mungkin mengingat setiap detik kejadian di masa lalu. Tepat. Banyak hal yang terlupakan. Nah, untuk menutup celah kelemahan ini, seorang filsuf bernama Wittgenstein memberikan sebuah gambaran yang sangat indah. Dia meminta kita membayangkan seutas tali tambang kapal yang sangat panjang dan tebal. Sebuah tali tambang? Jika Anda membelah tali tersebut dan mengamatinya dari dekat, Anda akan melihat bahwa tidak ada satupun benang yang menjulur penuh dari ujung awal hingga ujung akhir tali. Tali itu justru terbangun dari ribuan benang pendek yang saling tumpang tindih. Benang-benang itu saling mengikat dan melilit secara bertahap ya? Tepat sekali. Sama halnya dengan ingatan dan pikiran kita. Anda di masa kini mungkin sudah sama sekali tidak mengingat kejadian saat Anda berusia 3 tahun. Tapi Anda saat berusia 10 tahun mengingatnya dengan jelas. Lalu, Anda di usia 20 tahun mengingat dengan baik jalan pikiran Anda saat usia 10 tahun? Betul. Ada perubahan sifat, keyakinan, dan pemikiran yang terjadi perlahan. Saling bertumpuk dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Nah, tali ingatan inilah
yang merajut dan menjaga keutuhan jati diri Anda. Uraian tentang tali ingatan yang baru saja Anda jabarkan itu sebenarnya membawa kita pada sebuah pemikiran yang lebih dalam. Apa itu? Jika kita renungkan, gagasan ini memaksa kita untuk melihat adanya jurang pemisah yang sangat tegas di dalam diri manusia. Juga rangkaian ingatan dan kesadaran yang menjadi penentu mutlak jati diri kita, maka kita berhadapan dengan pemisahan dua alam. Pemisahan antara raga dan batin ya? Benar. Persis seperti apa yang dipikirkan secara mendalam oleh René Descartes berabad-abad yang lalu. Descartes menyadari bahwa raga jasmani dan batin pikiran adalah dua wujud yang sifatnya sepenuhnya saling bertolak belakang. Mari kita bedah hal ini dengan tenang. Bagaimana tepatnya raga dan batin itu bertolak belakang? Jadi begini, raga atau tubuh jasmani Anda adalah wujud yang mutlak tunduk pada aturan tata ruang alam semesta. Raga itu memiliki ukuran yang bisa dihitung. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi, dan ada berat. Dan raga itu bersifat padat, menempati sebuah ruang, kan? Tepat. Wujud raga tidak dapat ditembus secara wajar oleh benda padat lainnya di titik ruang yang persis sama. Sebaliknya, batin atau pikiran manusia adalah wujud yang sama sekali tidak memakan ruang. Tidak memakan ruang sama sekali. Sama sekali tidak. Batin tidak tunduk pada batasan panjang atau lebar. Coba Anda rasakan sendiri keinginan Anda untuk meminum secangkir teh hangat itu tidak memiliki ukuran ketebalan, kan? Tentu saja tidak. Keyakinan Anda bahwa hari ini akan hujan itu tidak terletak 3 cm di sebelah kanan dari ingatan masa kecil Anda. Pikiran, harapan, atau kenangan itu sangat nyata keberadaannya, tapi mereka tidak memiliki letak atau titik ruang di alam semesta. Jadi, tidak ada wujud ruangnya sama sekali ya? Benar, dan pemisahan wujud yang sangat kaku ini kemudian melahirkan sebuah teka-teki yang sangat berat yang sampai sekarang belum sepenuhnya terpecahkan oleh nalar kita. Teka-teki tentang jembatan penghubungnya? Betul sekali. Jika pikiran yang tak beruang dan raga yang berwujud padat adalah dua hal yang sama sekali berbeda alamnya, bagaimana mungkin keduanya bisa saling mempengaruhi dengan begitu selaras setiap detiknya? Padahal dalam dunia benda fisik, hukum sebab dan akibat itu sangat jelas ya? Iya, sebuah tendangan kaki yang bersifat fisik akan memindahkan tenaga ke bola yang juga bersifat fisik. Ada dorongan wujud bertemu wujud di sana. Tapi bagaimana wujud batin yang tidak memiliki ukuran bisa memerintahkan raga jasmani yang padat? Misalnya saat batin kita memutuskan untuk lari mengejar kereta, tiba-tiba otot kaki kita bergerak kencang. Tepat. Begitu pula sebaliknya, ketika tangan Anda tersayat benda tajam, bagaimana kerusakan susunan kulit itu bisa melompat menembus batas alam, lalu menjelma menjadi sebuah perasaan sakit yang mendalam di batin Anda. Bagaimana sesuatu yang terikat ruang bisa menyentuh hal yang sama sekali tidak beruang ya? Ini teka-teki yang sangat rumit. Memang benar, teka-teki hubungan raga dan batin ini seringkali terasa menemui jalan buntu. Dengan jalan penyederhanaan ya. Mereka menganggap bahwa pikiran dan kesadaran hanyalah aliran tenaga di dalam otak kita, murni urusan ragawi jasmani semata. Tapi perdebatan soal itu bisa sangat panjang ya? Betul. Jadi, mari kita simpan dulu perdebatan itu. Karena ada persoalan yang jauh lebih mendesak untuk kita telusuri hari ini. Perhatian kita harus kembali pada masalah keutuhan jati diri seiring berjalannya waktu. Mengenai gagasan bahwa ingatan adalah pengikat masa lalu kita tadi ya? Iya. Sebelumnya, kita merasa nyaman dengan gagasan itu. Kesinambungan ingatan tampak masuk akal. Tapi nyatanya, gagasan ini menyimpan celah kelemahan nalar yang sangat besar. Celah seperti apa maksudnya? Syarat mutlak dari sebuah keberadaan jati diri adalah sifatnya yang harus tunggal. Artinya, diri Anda di masa lalu hanya bisa terhubung dan menjadi satu orang yang sama persis di masa kini. Jati diri tidak bisa bercabang. Tidak mungkin satu orang di masa lalu menjadi dua orang yang berbeda di masa kini. Tepat. Untuk menguji kelemahan dari gagasan ingatan ini, mari kita gunakan sebuah cerita rekaan masa depan yang terkenal, yaitu Star Trek. Cerita tentang mesin pemindah jarak jauh ya? Betul. Bayangkan seorang tokoh bernama Kapten Kirk melangkah masuk ke dalam mesin pemindah itu. Mesin ini dirancang untuk membongkar susunan raganya di satu tempat dan merangkainya kembali di tempat tujuan. Tapi kemudian terjadi kerusakan parah pada mesinnya. Iya. Alih-alih hanya memindahkan, mesin itu justru membelah dan menggandakan Kirk menjadi dua orang yang wujudnya sama persis di tempat tujuan.
Keduanya muncul dengan susunan jasmani yang sama dan wajah yang sama. Dan yang paling penting, keduanya pasti memiliki ingatan batin yang sama persis. Tepat sekali. Kedua orang ini mengingat dengan jelas masa lalu mereka, mengingat langkah mereka memasuki mesin, dan meyakini sepenuh hati bahwa mereka adalah Kapten Kirk yang asli. Nah, di titik inilah nalar kita diuji dengan keras ya. Benar. Jika kita tetap berpegang teguh pada aturan bahwa ingatan adalah satu-satunya penentu jati diri, maka kita terpaksa mengakui bahwa kedua orang itu adalah Kapten Kirk. Tapi hukum alam jelas menolak hal itu. Satu jati diri tunggal dari masa lalu tidak mungkin dimiliki oleh dua raga yang terpisah saat ini. Betul. Bayangkan jika sesaat setelah penggandaan terjadi, seseorang menyadari kesalahan mesin itu dan langsung melenyapkan salah satu raga Kirk yang baru terbentuk. Jika raga kedua itu dihancurkan, apakah raga yang tersisa seketika menjadi Kirk yang asli? Rasanya sangat janggal kalau keabsahan jati diri kita bergantung pada keberadaan atau ketiadaan orang lain di luar sana. Jati diri seharusnya melekat mutlak pada diri sendiri. Supaya bayangan ini terasa lebih dekat dengan pendengar, coba Anda bayangkan hal ini terjadi pada diri Anda. Bayangkan ada seorang ilmuwan nakal yang diam-diam memindai isi otak dan tubuh Anda saat Anda tidur. Lalu ilmuwan itu membuat tiruan tubuh dan pikiran kita, ya? Ya, tiruan itu terbangun keesokan harinya, bernafas, dan memiliki ingatan utuh tentang seluruh riwayat hidup Anda. Jika tiruan itu memiliki semua benang ingatan Anda, apakah ia berhak menuntut untuk mengambil alih kehidupan Anda? Tentu saja insting kita akan menolaknya dengan tegas. Kita tetaplah diri kita, dan dia hanyalah sebuah tiruan. Persis. Di titik inilah kita bisa melihat dengan jernih kelemahan mendasar dari pandangan yang hanya menyandarkan keutuhan jati diri pada sebuah ingatan batin semata. Percobaan nalar tentang mesin pengganda dan tiruan tersebut sungguh membuka mata kita ya, bahwa ingatan atau sekedar perasaan memiliki sudut pandang orang pertama di dalam benak kita ternyata tidak cukup kuat untuk dijadikan patokan tunggal. Sama sekali tidak cukup, ada celah yang terlalu besar. Ada sebuah gambaran kuat lainnya yang sering dibicarakan untuk mempertegas kelemahan ingatan ini. Bayangkanlah seorang ahli sejarah yang sangat cerdas. Dia membaktikan seluruh hidupnya hanya untuk meneliti kehidupan mendiang Presiden John F. Kennedy, putusan kenegaraannya, dan menyelami beban pikiran Kennedy di masa lalu. Tapi, karena pekerjaan yang terlalu berat, sang ahli sejarah akhirnya kehilangan akal sehatnya. Dia mengalami gangguan kejiwaan. Betul, dia jatuh pingsan dan ketika terbangun dari perawatannya, dia sungguh-sungguh meyakini di dalam relung batinnya bahwa dirinya adalah John F. Kennedy. Wah, dia merasa sebagai Kennedy yang bangkit kembali. Tepat, dan perlu ditekankan, ahli sejarah ini sama sekali tidak sedang berbohong. Di dalam kesadarannya, dia benar-benar merasa sebagai presiden. Dia bahkan mampu menceritakan berbagai rentetan kejadian masa lalu dengan sangat rinci, dengan sudut pandang orang pertama. Ceritanya pasti terdengar sangat meyakinkan karena pengetahuannya yang luas tadi. Sangat meyakinkan dan tanpa celah, tapi sejarah mencatat dengan tegas, dan kita semua tahu bahwa itu hanyalah sebuah ingatan palsu. Itu adalah tipuan batin yang lahir dari pikiran yang sedang sakit. Lalu, apa landasan utama yang membuat kita bisa menolak cerita sang ahli sejarah itu dengan mudah? Jawabannya mengakar pada sebuah syarat jasmani, yaitu ketidakadaan kesinambungan ruang dan waktu pada wujud raganya. Kita tahu secara pasti bahwa raga Kennedy telah terbaring diam di pemakaman selama puluhan tahun. Sementara raga sang ahli sejarah menjalani masa hidupnya di kota dan rentang waktu yang sangat sekali berbeda. Benar, raga ahli sejarah itu tidak pernah hadir di ruang kejadian masa lalu tersebut. Ketidakadaan jejak kehadiran ragawi ini membuktikan satu hal mutlak. Keberadaan raga jasmani di dunia nyata sangatlah diperlukan untuk memastikan kebenaran sebuah ingatan. Langkah keabsahannya tanpa kehadiran tubuh fisik. Kehadiran wujud jasmanilah yang bertugas sebagai jangkar yang mengikat pikiran pada kenyataan yang sebenarnya. Setelah kita melangkah perlahan menelusuri lorong pemikiran ini, tiba saatnya kita mengumpulkan kepingan-kepingan tersebut untuk menyusun sebuah kesimpulan. Jika kita meletakkan kedua belah sisi temuan kita tadi berdampingan, kita tiba pada satu pemahaman yang mungkin menggugah kenyamanan kita. Ternyata, untuk merumuskan siapa diri kita yang utuh, kita tidak bisa hanya bergantung pada benang ingatan di dalam batin. Tapi kita juga tidak bisa bersandar sepenuhnya pada keberadaan jasmani lahiriah secara buta ya? Betul.
Keduanya memiliki celah kerapuhan yang menganga lebar. Bahkan, syarat keberadaan raga jasmani yang baru saja kita sebut sebagai pengikat ingatan ternyata juga bisa runtuh. Runtuh jika dihadapkan pada hal yang tidak lazim, seperti mesin pemindah tadi kan? Ya, jika sebuah raga manusia benar-benar terbelah mulus menjadi dua raga jasmani yang sama-sama berkesinambungan dengan raga awalnya, mirip sel yang membelah diri, maka pijakan nalar kita menjadi hilang. Kita kehilangan cara untuk menentukan mana manusia yang asli. Sangat mungkin bahwa dalam peristiwa pembelahan semacam itu, jati diri manusia yang lama sebenarnya telah lenyap atau terputus sama sekali. Dan sebagai gantinya, muncul dua wujud kehidupan yang sepenuhnya baru. Wujud baru yang secara kebetulan mewarisi cetakan fisik dan jejak ingatan yang serupa ya. Tepat. Pemahaman ini membawa kita pada kesadaran betapa rapuhnya landasan keutuhan keberadaan diri kita. Dan di titik inilah, perbincangan kita hari ini terkait erat dengan payung besar bahasan kita, memahami realitas di balik fisika. Karena dunia jasmani ini sangat bergantung pada keberadaan kita sebagai pengamat ya. Benar. Selama ini kita menganggap dunia fisik, gaya tarik bumi, atau tata surya itu berdiri kokoh dengan sendirinya. Tapi nyatanya, alam semesta jasmani ini tidak akan memiliki makna apa-apa tanpa adanya sang pengamat. Dan pengamat itu adalah wujud utuh dari seorang manusia. Ya, sebuah pribadi yang sadar. Alam semesta dan seluruh hukum fisikanya baru terasa bermakna ketika ada kesadaran batin utuh yang merenungkannya. Jika rumusan tentang wujud sang pengamat itu sendiri kabur dan penuh teka-teki, maka pemahaman kita tentang dunia nyata di luar diri kita pun ikut goyah. Hukum fisika pada akhirnya harus tunduk pada teka-teki tentang siapa sebenarnya yang sedang melihat alam semesta tersebut. Sangat tepat. Silahkan, mungkin Anda memiliki renungan penutup untuk para pendengar kita hari ini? Ya, membayangkan bahwa hakikat diri kita sebagai pengamat ternyata penuh dengan kerapuhan, tentu akan memancing perenungan mendalam bagi Anda yang sedang mendengarkan. Ada satu hal yang sangat layak untuk Anda resapi dengan tenang hari ini. Jika seluruh susunan pembentuk raga kita secara terus-menerus meluruh dan digantikan oleh bahan alam yang baru seiring berjalannya usia Anda, dan jika di sisi lain, batin serta ingatan kita terbukti mudah memudar dimakan usia atau bisa tertipu, lalu di mana sebenarnya letak keberadaan diri kita? nah, itulah intinya. Di lapisan alam manakah sebenarnya letak diri Anda yang sejati itu bersembunyi? Apakah mungkin keberadaan utuh seorang manusia di muka bumi ini pada kenyataannya bukanlah sebuah benda tetap yang abadi? Melainkan sesuatu yang terus bergerak. Betul, mungkin kita hanyalah sebuah pola aliran lintasan kejadian yang terus bergerak menyusuri ruang dan waktu, tanpa pernah benar-benar membeku menjadi satu wujud yang pasti. Biarkan pertanyaan ini mengalir perlahan, mengambang dengan tenang, dan mungkin menemukan jawabannya sendiri di dalam keheningan ruang batin Anda.